Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinika Nisa dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM 2401020016. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan tugas evaluasi tentang teknologi IoT. Ada 4 hal yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu adalah masalah yang saya temukan di lingkungan sekitar saya. Yang kedua, solusi yang saya usulkan menggunakan teknologi IoT. Yang ketiga, bagaimana cara kerja sistem yang saya buat atau yang saya rancang. Dan yang keempat, demonstrasi simulasi perangkat IoT yang sudah saya buat. Nah, baiklah langsung saja kita mulai. Selamat menyaksikan. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan masalah yang saya temukan di lingkungan sekitar saya. Saya tinggal di sebuah kos dan selama tinggal di sana, saya menyadari ada dua masalah yang sering terjadi. Masalah pertama adalah penghuni kos sering lupa mematikan lampu kamar ketika keluar. Akibatnya, lampu menyala terus meskipun tidak ada orang di dalam kamar. Nah, masalah kedua adalah tidak ada informasi real time tentang suhu ruangan. Di siang hari, suhu kamar bisa sangat panas, namun kita tidak tahu seberapa panas tanpa termometer. Hal ini membuat penghuni tidak nyaman dan tidak bisa mengambil tindakan yang tepat. Nah, jadi kesimpulan masalahnya itu ada dua. Nah, yang pertama itu adalah lampu kamar tidak mati otomatis saat ruangan kosong. Yang kedua, tidak ada monitoring suhu ruangan secara real time. Nah, kedua masalah ini akan diselesaikan dengan teknologi IoT yang akan saya bahas di bagian berikutnya. Nah, untuk mengatasi dua masalah tadi, saya merancang sebuah sistem IoT sederhana berbasis Arduino. Sistem ini saya namai dengan sistem monitoring suhu dan lampu otomatis untuk kamar kos. Cara kerjanya seperti ini. Pertama, sistem akan mendeteksi apakah ada orang di dalam kamar menggunakan sensor gerak atau peer sensor. Nah, jika ada gerakan terdeteksi, artinya ada orang, maka lampu akan otomatis menyala. Sebaliknya, jika tidak ada gerakan selama beberapa saat, lampu akan otomatis mati. Yang kedua, sistem akan terus membaca suhu dan kelembapan ruangan menggunakan sensor DHT22. Hasil pembacaan suhu ditampilkan secara real-time di layar LCD yang terpasang. Sekarang saya akan jelaskan komponen-komponen yang digunakan dalam sistem ini. Nah, komponen pertama itu ada Arduino Uno. Ini adalah otak dari sistem kita. Arduino bertugas memproses semua data dari sensor dan mengendalikan output seperti lampu dan LCD. Nah, ini Arduino Uno yang warna biru. Nah, komponen kedua itu ada sensor DHT22. Sensor ini berfungsi untuk membaca suhu dan kelembapan udara di ruangan. Data yang dibacakan kemudian dikirimkan ke Arduino untuk ditampilkan. Nah, yang ketiga itu ada sensor peer. Nah, peer ini adalah singkatan dari passive infrared. Sensor ini mendeteksi panas tubuh manusia. Jika ada orang bergerak di depan sensor, ia akan mengirimkan sinyal ke Arduino. Nah, yang keempat itu ada LED. Dalam simulasi ini, LED digunakan sebagai representasi lampu kamar. Jika sensor peer mendeteksi gerak, LED akan menyala. Jika tidak ada orang, LED akan mati. Nah, yang kelima itu ada LCD 16x2. LCD ini digunakan untuk menampilkan informasi suhu dan kelembapan ruangan secara real time. Nah, semua komponen ini saya rangkai dan simulasikan menggunakan platform online yang bernama Walkway, yang bisa diakses di walkway.com. Ini adalah platform simulasi Arduino gratis berbasis browser ya. Sekarang kita masuk ke bagian demo simulasi. Nah, yang kalian lihat di layar sekarang ini adalah tampilan platform dari Walkway. Di sini ada 3 bagian utama. Di sebelah kanan itu ada kanvas simulasi, tempat semua komponen yang kita pasang. Nah, yang di sebelah kiri ini itu ada editor kode yang sudah saya tulis, dan di bagian atas itu ada tombol play untuk menjalankan simulasinya. Nah, sekarang saya akan tekan tombol play untuk memulai simulasinya. Nah, bisa dilihat simulasi sudah berjalan. LCD sekarang menampilkan suhu ruangan dan kelembapan yang dibaca oleh sensor DHT22. Nah, sekarang kita lihat demo lampu otomatisnya. Saat ini LED-nya dalam kondisi mati karena sensor peer belum terdeteksi gerakan. Artinya, kondisi ini mensimulasikan kamar dalam keadaan kosong. Nah, sekarang saya
Klik sensor peer untuk mensimulasikan ada orang yang masuk ke kamar. Dan lihat, LED langsung menyala ketika ada orang terdeteksi. Sekarang saya lepas kliknya mensimulasikan orang sudah keluar dari kamar. Dan LED langsung mati, lampu otomatis padam ketika ruangan sudah kosong. Inilah yang akan terjadi di dunia nyata jika sistem dipasang di kamar kos. Lampu tidak akan pernah lupa dimatikan, karena sistemnya yang akan mengelola secara otomatis. Selain itu, kita juga bisa melihat log data di serial monitor Walkwie. Di sini terlihat data yang dikirimkan Arduino setiap 2 detik, status sensor peer dan suhu ruangan. Ini membuktikan bahwa sistem bekerja secara real-time dan terus-menerus untuk memantau kondisi ruangan. Baik, itulah demo simulasi sistem IoT yang sudah saya buat. Sebagai kesimpulannya, sistem yang saya rancang ini mampu menyelesaikan dua masalah di kamar kos. Pertama, masalah lampu yang lupa dimatikan sudah Baik, itulah demo simulasi sistem IoT yang sudah saya buat. Sebagai kesimpulan, sistem yang saya rancang ini mampu menyelesaikan dua masalah utama di kamar kos. Pertama, masalah lampu yang lupa dimatikan sudah teratasi dengan sensor peer dan lampu otomatis. Nah, yang kedua itu ada masalah tidak adanya informasi suhu ruangan sudah teratasi dengan sensor DHT22 dan tampilan LCD. Dengan teknologi IoT seperti ini, kehidupan sehari-hari bisa menjadi lebih efisien, hemat energi, dan lebih nyaman. Ini hanyalah contoh kecil dari begitu banyak potensi teknologi IoT yang bisa diterapkan di kehidupan nyata. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.